Indonesia sudah memakai sekitar 1,75 juta ton hidrogen per tahun, tapi sebagian besar belum hijau. Sekarang sebuah koridor hidrogen sepanjang 194 km mulai dibangun dari Jakarta hingga Patimban. Pertanyaannya, era hidrogen hijau benar-benar sudah dimulai atau jalannya lebih dulu siap daripada ekosistemnya? Saya Hamdani S. Rukiah, ini System Bytes. Untuk memahami apa yang sedang dibangun Indonesia, kita perlu mulai dari satu hal sederhana. Tidak semua hidrogen itu hijau. Hidrogen abu-abu umumnya diproduksi menggunakan bahan bakar fosil. Ada pula hidrogen biru ketika karbon dari proses produksinya berusaha ditangkap dan disimpan. Sementara green hydrogen dibuat melalui elektrolisis air menggunakan listrik dari energi terbarukan. Sederhananya, air ditambah listrik bersih menghasilkan hidrogen. Karena itu, kendaraan berbahan bakar hidrogen tidak otomatis membuat seluruh rantainya hijau. Pertanyaan pertamanya justru muncul jauh sebelum hidrogen masuk ke tangki. Listrik untuk membuatnya berasal dari mana? Indonesia sendiri sudah mempunyai pasar hidrogen dalam skala besar. Konsumsi nasional saat ini sekitar 1,75 juta ton per tahun. 88% digunakan untuk urea, 4% untuk amonia, dan 2% untuk kilang minyak. Tetapi konsumsi hidrogen yang besar tadi jangan disamakan dengan green hydrogen. Perjalanan menuju hidrogen hijau masih berada di tahap awal. Pada 2026, Ditjen EBTKE Kementerian ISDM menetapkan target penambahan green hydrogen lebih dari 199 ton per tahun. Angka itu bukan berarti seluruh kebutuhan 1,75 juta ton tadi harus langsung digantikan. Tetapi itu memberi gambaran tentang skalanya. Pasar hidrogennya sudah besar. Produksi hijaunya masih membangun kapasitas. Lalu pada 21 Juli 2026 datang langkah baru. Pemerintah memperkenalkan Green Hydrogen Corridor Jakarta-Karawang-Patimban. Panjangnya 194 km. Jalurnya menarik. Jakarta merupakan pusat ekonomi dan transportasi. Karawang adalah kawasan industri besar. Sementara Patimban menjadi simpul pelabuhan dan logistik. Artinya, koridor ini bukan sekadar jalan untuk kendaraan hidrogen, tapi mencoba mempertemukan produksi, distribusi, dan permintaan. Tetapi membangun ekosistem ternyata tidak hanya soal memproduksi hidrogen. PLN mengatakan saat ini memproduksi sekitar 200 ton hidrogen per tahun. Sekitar 75 ton digunakan untuk kebutuhan internal pembangkit. Sisanya 125 ton belum termanfaatkan. Kalimat itu mengungkap masalah penting. Produksi bisa tersedia, tetapi pasar belum tentu langsung terbentuk. PLN bahkan telah memiliki hydrogen refueling station. Namun kendaraan yang akan menyerap pasokan tersebut belum tersedia dalam skala besar. Jadi tantangannya bukan hanya bisakah kita membuat hidrogen, tetapi juga siapa yang akan memakainya. Salah satu pengguna yang sekarang sedang diuji adalah bus. Namun ada detail penting. Bus yang diluncurkan pemerintah bukan bus fuel cell hidrogen murni. Teknologinya disebut hydrogen diesel dual fuel. Artinya, mesin diesel yang sudah ada dimodifikasi untuk menggunakan kombinasi solar dan hidrogen. Dalam pengujian Sukovindo, teknologi ini dilaporkan menurunkan karbon dioksida 39,37%, karbon monoksida 45,45%, dan nitrogen oksida 21,16%. Tetapi jangan salah membaca angka itu. Bus ini belum menjadi kendaraan nol emisi.
solar masih digunakan. Teknologinya lebih tepat dibaca sebagai jembatan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil pada armada yang sudah ada. Ambisinya sebenarnya jauh lebih besar daripada satu bus. Kementerian ESDM menyebut Indonesia kini mempunyai 93 inisiatif pengembangan ekosistem hidrogen. Nilai investasinya mencapai sekitar 32 triliun rupiah. Ini menunjukkan minat yang besar. Tetapi bagi Indonesia, pertanyaannya tidak cukup berhenti pada berapa banyak investasi yang masuk. Ada pertanyaan yang lebih strategis. Seberapa banyak teknologinya juga kita kuasai? Kajian terbaru yang ikut ditulis peneliti Pusat Studi Energi UGM Adhika Widya Paraga melihat persoalan green hydrogen sebagai sebuah rantai. Bukan hanya produksi, ada teknologi electrolyzer, penyimpanan, distribusi, pemanfaatan, dan kemampuan riset untuk menyesuaikan teknologi dengan kondisi Indonesia. Ini semakin penting karena Indonesia adalah negara kepulauan. Memproduksi hidrogen di satu tempat adalah satu urusan. Membawanya secara aman dan ekonomis ke tempat yang membutuhkan adalah urusan lain. Lalu ada persoalan yang akhirnya menentukan hampir semua teknologi energi, harga. Dan pemerintah sendiri mengakuinya. Green hydrogen membutuhkan listrik terbarukan, kemudian electrolyzer, kompresi, penyimpanan, transportasi, dan infrastruktur penggunaannya. Setiap tahap membawa biaya. Karena itu, hidrogen hijau tidak cukup hanya menjadi bersih. Hidrogen hijau juga harus kompetitif. Lalu muncul pertanyaan yang hampir selalu mengikuti diskusi tentang hidrogen. Apakah hidrogen akan menggantikan mobil listrik? Kemungkinan besar bukan begitu cara transisi energi bekerja. Untuk banyak kendaraan ringan, baterai punya keuntungan karena listrik bisa digunakan lebih langsung. Hidrogen justru berpotensi penting untuk sektor yang lebih sulit dielektrifikasi. Transportasi berat, industri baja, amonia, pelayaran, dan berbagai kebutuhan industri dengan konsumsi energi besar. Jadi pertanyaannya, bukan EV atau hidrogen, tetapi teknologi mana untuk kebutuhan apa? Indonesia sekarang sudah mulai membangun jalannya. Koridor hidrogen sepanjang 194 km mulai dikembangkan. Bus H2DDF mulai diuji. Ada 93 inisiatif. Investasi puluhan triliun rupiah mulai masuk. Bahkan sudah ada hidrogen produksi PLN yang belum seluruhnya terserap. Tetapi masa depan green hidrogen tidak akan ditentukan oleh banyaknya proyek yang diumumkan. Ujiannya ada pada ekosistem. Apakah listrik terbarukannya tersedia? Apakah produksinya bisa kompetitif? Apakah teknologi dan kemampuan industrinya dikuasai? Bisakah hidrogen disimpan dan didistribusikan dengan aman? Dan yang paling sederhana, siapa yang akan menggunakannya? Karena sebuah koridor memang bisa membuka jalan, tetapi hanya ekosistem yang bisa membuat hidrogen benar-benar berjalan. Saya Hamdani S. Rukiah, sampai jumpa di episode berikutnya.